Salam Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera, berkat dan kemurahan Tuhan Yesus senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Hari ini Minggu, tanggal 12 April 2020, kita melaksanakan ibadah perayaan Paskah sekaligus perjamuan Kudus Paskah 2020. Memperhatikan anjuran pemerintah, himbauan dari PGI, dan pesan pelayan harian Majelis Agung GKJW, kita melaksanakan ibadah Paskah dan perjamuan Kudus Paskah dengan menggunakan tata ibadah khusus. Kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Kiranya sukacita dari Tuhan tetap ada pada kita semua. Selanjutnya, mari kita mengawali ibadah kita dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama dan yang kedua. Indahnya saat yang teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan dimohon untuk berdiri. Menghadap
masuk dalam ibadah kita. Bersama kita mengambil saat teduh dan kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita patut mengucapkan syukur kepada Allah oleh karena kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan hari Paskah bersama-sama dengan keluarga dan saudara seiman di seluruh muka bumi pada hari ini. Hari Paskah menjadi hari kemenangan untuk umat percaya. Meskipun berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya. Dan kita diberikan kesempatan untuk menyambut kemenangan sejati dari Allah. Sabda Tuhan yang menghantar kita dalam ibadah pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. Demikian sabda Tuhan. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan kemenangan kepada seluruh umat percaya, kepada kita sekalian, karena karya Allah yang sempurna dinyatakan kepada dunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita patut bersyukur, bersukacita pada hari ini bersama dengan anggota keluarga kita masing-masing dan seluruh saudara kita dimanapun berada. Mari kita sambut sabda Tuhan tadi dengan nyanyian Kidung Ria nomor 114 bait 1 dan 2. Kidung Ria nomor 114 bait 1 dan bait yang kedua. Sebab Dia hidup. Kita pujikan 1 dan 2. Menyembuhkan
kasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, terlebih dahulu kita mohon pimpinan Tuhan. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan syukur hanya bagi-Mu, Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, yang kami kenal dan kami panggil di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk waktu-waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kami sampai saat pagi hari ini. Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk bersama-sama berhimpun, bersatu hati, memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah hari kemenangan umat percaya kepadamu, ibadah hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan apapun yang kami hadapi dan apapun yang situasi yang terjadi pada saat ini, kami mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Bapa di surga, sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Engkau pakai menyampaikan kebenaran sabda firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan urapi setiap kami, warga jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu dengan sikap hati yang benar, sehingga firman yang ditabur boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita terambil dari Matius 28. Kita akan baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 dengan judul perikop Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan di dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Pagi ini terasa lebih segar dari hari kemarin? Ya, puji Tuhan. Semuanya yang saat ini boleh berhimpun dan dapat berhimpun melalui atau di tengah keluarga masing-masing. Bahkan saudara-saudara yang ada dimanapun yang masih mempunyai kesempatan untuk beribadah, kita patut bersyukur karena saat ini kita merayakan Paskah bersama. Nah, saudara-saudara, anak-anak yang dikasih Tuhan, perayaan Paskah kita pada hari ini dalam ibadah diberikan tema kebangkitan Kristus
memperdamaikan yang tercerai-berai. Kebangkitan Kristus memperdamaikan yang tercerai-berai. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, seluruh gereja-gereja Tuhan pada hari ini di seluruh muka bumi sedang merayakan Paskah. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan bagi orang percaya, orang Kristen. Nah, kita diajak, saudara, untuk kesekian kalinya menghayati pesan Paskah ini dalam konteks kehidupan kita saat ini. Apalagi dalam beberapa minggu terakhir atau dalam waktu-waktu terakhir ini kita melakukan ibadah yang seperti tidak biasanya, ya. Jadi ibadahnya secara online sekarang, dari rumah masing-masing, hanya dengan keluarga, ya, mendengarkan pujian, mengikuti pujian, menyanyikan pujian, merenungkan firman Tuhan dari tayangan video. Kiranya tidak mengurangi semangat kita, kekuatan kita untuk terus dapat bertumbuh di dalam iman kita. Ya. Ada satu istilah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak, semoga nanti selalu diingat, ketika kita diberikan waktu kesempatan oleh Tuhan untuk berhimpun dalam keluarga masing-masing, itulah ternyata pada saat dulu gereja perdana, jemaat mula-mula itu membentuk diri dalam persekutuan yang berasal dari rumah ke rumah. Mereka berkumpul. Istilahnya adalah eklesiola in eklesia. Apa tadi Bapak Ibu anak-anak? Eklesiola in eklesia. Apa artinya itu? Ya. Artinya adalah keluarga adalah kelompok gereja kecil yang menjadi bagian dari gereja besar. Jadi kalau anak-anak yang masih sekolah, yang disebut gereja itu bangunannya apa orangnya? Ya, gereja itu orangnya. Jadi kalau bangunannya ini belum bisa ditempati, kita tetap bisa menjadi gereja. Ketika kita bisa berhimpun, ketika kita bisa berkumpul memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, disitulah kita disebut sebagai gereja. Satu-satu masing-masing disebut sebagai anggota gereja. Ya, baik, kita akan merenungkan dalam tema kebangkitan Kristus memperdamaikan yang tercerai-berai. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih Tuhan, apakah, pertanyaan saya, apakah masih mungkin ketika umat Tuhan yang telah dipersatukan di dalam Kristus, yang telah percaya di dalam Kristus, mereka yang seringkali sudah berhimpun berkumpul dalam persekutuan, mereka masih bisa tercerai-berai? Apakah masih mereka itu bertengkar? Masih apa? Tidak? Masih mungkin apa tidak? Masih. Kira-kira rebutan apa ya? Ya, rebutan jajan katanya. Masa rebutan jajan? Ya macam-macam. Kalau dalam taraf yang sederhana, perkara-perkara yang sepele, ya banyak perbedaan tentang waktu, tentang seragam, tentang nyanyian dan seterusnya. Tetapi dalam hal yang lebih besar, terkait dengan opini, terkait dengan pendapat, terkait dengan berita, informasi, terjadinya miskomunikasi satu dengan yang lain, sehingga baik dalam gereja pun, tubuh Kristus pun rawan terjadi apa? Pertengkaran yang menyebabkan tercerai-berai. Nah, bagaimana saudara ketika kita melihat situasi yang demikian? Tentu kita diajak untuk kembali di dalam sebuah penghayatan perenungan seperti yang pagi ini kita lakukan dalam perayaan Paskah, kemenangan Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus mempersatukan anak-anak Tuhan semuanya. Nah, baik, kita diajak untuk melihat bacaan kita.
apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus bangkit. Saya ingin mengajak panjenengan semua untuk melihat dari bacaan kita. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi jelas kalau menyebut tentang kubur di hari yang kesekian, Tuhan Yesus jelas dikuburkan. Artinya apa? Telah mati. Jadi kalau ibadah di Jumat Agung kemarin ada yang mempertentangkan, memperdebatkan bahwa Tuhan Yesus tidak benar-benar mati. Kesaksian Alkitab, kebenaran Alkitab, Tuhan Yesus telah mati. Nah, apa yang terjadi dalam kematiannya? Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ada apa anak-anak? Ada apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan telah dikuburkan, pada saat Tuhan akan bangkit, apa? Gempa bumi. Jadi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bukan peristiwa yang biasa-biasa saja. Alam pun menyaksikan, memberikan kesaksian akan peristiwa agung Allah yang sedang terjadi dalam kehidupan umat nyata, real di antara manusia. Gempa bumi yang hebat. Jadi kalau Bapak Ibu, anak-anak, pada saat suatu ketika ada gempa bumi, katakanlah sekian skala Richter, Bapak Ibu akan mengambil langkah 1000 apa tidak? Iya, pasti akan segera, yang tidur segera dibangunkan. Kalau masih mulet-mulet ya Pak, ditarik, ya, lari untuk menyelamatkan diri, ya, pada saat gempa. Nah, pada saat itu malaikat Tuhan turun disertai dengan gempa bumi yang hebat, sehingga menggulingkan batu yang menutup kubur Tuhan Yesus. Saya tidak pernah atau belum pernah melihat malaikat Allah yang turun. Di dalam Alkitab diceritakan berkilauan, ya, dan tentu itu akan sangat menakutkan bagi seseorang ketika mampu melihatnya. Sesuatu yang tidak biasa. Dan ketika malaikat Tuhan turun serta duduk di atas batu yang terguling itu, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Luar biasa. Pastinya sangat luar biasa, anak-anak, saudara. Diceritakan pula sesuatu yang sangat menggemparkan ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Jadi jangan digambarkan seperti biasa-biasa saja ya Bapak Ibu. Kalau kita ada lindu, ada gempa, kemudian selesai, wah sudah. Tetapi digambarkan para prajurit itu saking ketakutan, penjaga saking ketakutan seperti orang mati berdiri. Wah, saking ketakutan. Nah, disitulah saudara-saudara, malaikat Tuhan ini berkata kepada para perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jadi berita tentang Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian ini disampaikan oleh siapa Bapak Ibu, anak-anak? Oleh para wanita yang menjenguk kubur itu atau bukan? Bukan. Yang menyampaikan adalah para malaikat. Sosok yang sangat ditakuti, penjaga yang gemetar seperti layaknya orang mati tadi. Berita itu disampaikan bahwa Yesus telah bangkit. Dia tidak ada di sini lagi. Nah, ini berarti berita yang sesuai fakta. Alkitab menceritakan
Dari sini saya hentikan dulu, saudara. Terkait dengan sesuatu yang menyebabkan kita berbeda pendapat, saudara, dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Saudara yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya kita sampai pada penghujung ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini, dan terimalah pemutusan dari Tuhan yang demikian. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara. Mari dimohon bangkit berdiri semuanya. Kita akan akhiri ibadah pada saat ini dengan nyanyian Kidung Ria nomor 158. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Adalah ketika seseorang menyampaikan informasi, kita mendengarkan informasi, orang lain mendengarkan informasi, tetapi dalam daya tangkap yang berbeda. Satunya mengatakan itu fakta, yang lain mengatakan itu hoax, berita bohong. Akhirnya saling memberikan opini. Wah, jadi bertengkar sendiri seperti akhir-akhir ini. Bahkan di grup kita juga banyak yang begitu, menyampaikan informasi yang belum tentu benar. Akhirnya di antara kita juga tumbuh rasa tidak saling percaya dalam menangkap informasi. Kalau sulit percaya, mana yang bisa dipercaya? Nah, harus dibuktikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit memberikan semangat yang terus-menerus bagi kita supaya gereja diperbarui, supaya setiap orang kemudian bisa menerima sebuah fakta bahwa Kristus yang bangkit itu telah membuat hidup kita yang dulunya tidak berharga, tidak berarti, menjadi berarti. Kita yang telah berdosa kemudian diampuni oleh Tuhan. Realita kehidupan seringkali diwarnai dengan ucapan, tindakan yang bernuansa, berbau dusta. Segala macam kejahatan bisa membuat apa yang secara fakta terjadi ini kemudian tidak sesuai dengan apa yang ada, saudara. Nah, kita sekarang ditawari oleh Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, untuk melanjutkan hidup yang telah diberikan arti melalui kebangkitan Tuhan Yesus untuk memilih. Ketika kita telah dimenangkan oleh Tuhan melalui kebangkitan, kita diberikan pilihan hidup untuk menjadi hamba dosa yang akan membawa hidup kita kepada maut dan kebinasaan, atau hidup menjadi hamba kebenaran yang membawa hidup kita taat kepada Allah, yang akan memberikan damai sejahtera. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan pilihan yang ditawarkan oleh Tuhan. Setiap orang yang telah diberikan kemenangan oleh Tuhan, diberikan kemerdekaan oleh Tuhan, masih terbuka kesempatan memilih hamba dosa, berarti kembali kepada hidup lama, atau taat kepada Allah menjadi hamba kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan, pesan Paskah hari ini mengajak kita, mengajak gereja-gereja Tuhan dan seluruh warganya untuk memilih jalan hidup yang saat ini bisa menjadi pola gaya hidup yang real dalam konteks kehidupan ketika kita ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang mengalami perubahan cepat. Apa yang saat ini sedang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi perubahan zaman yang kita hadapi, tentu kita diajak untuk bisa membedakan mana gaya hidup, pola hidup
yang dapat membawa menuntun kita kepada hamba dosa, dan mana gaya hidup yang membuat dan membawa kita menjadi hamba kebenaran. Karena kita telah dituntun oleh berita benar tentang kebenaran informasi peristiwa Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kebenaran, tentu sejatinya Tuhan mengharapkan kita memilih menjadi hamba kebenaran. Jadi saudara, pada akhirnya ketika kesaksian Alkitab menceritakan bagaimana para murid ini dengan hati gembira, saya mengulangi saudara, ayat yang ke-8, atau kita baca bersama ya, Bapak Ibu dan anak-anak. Ayat 8 kita baca dari Matius 28. 1, 2, 3. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Jadi Bapak Ibu, para perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus beserta dengan para murid, sebagian murid yang lain, ketika telah diberitahukan oleh malaikat Tuhan bahwa Yesus telah bangkit dan tidak ada di kubur lagi, maka para murid ini segera meninggalkan kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Di salah satu sisi takut, tetapi dengan sukacita. Bagaimana ekspresinya Bapak Ibu? Takut tapi sukacita yang besar. Berarti masih antara percaya dan tidak percaya. Untuk dia mengambil sikap ingin cepat-cepat memberitahukan, menginformasikan ini kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Karena berita yang besar ini, peristiwa yang besar ini. Jadi, saudara-saudara, mereka segera bergegas berlari, saking senangnya. Lalu apakah yang menjadi ekspresi kita Bapak Ibu? Ketika hari ini Tuhan Yesus juga telah bangkit, Bapak Ibu senang? Anak-anakku senang? Ya, semuanya bersukacita. Kalau sudah bersukacita karena Tuhan Yesus telah bangkit, apa yang dapat kita lakukan selanjutnya? Kita segera bergegas untuk apa? Untuk mewujudkan apa yang menjadi kesukacitaan kita pada hari Paskah ini. Jadi, memilih hamba kebenaran berarti kehadiran kita dimanapun itu menjadi penyampai berita sukacita yang dari Allah, untuk berani menyampaikan berita kebenaran ini kepada banyak orang, kepada orang lain. Jadi termasuk diantaranya ketika kita mampu untuk mengindahkan, menuruti apa yang saat ini boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konteks sekarang ini. Yang tidak boleh apa? Ya, kalau di sana di media-media diceritakan Bapak Ibu tidak boleh bepergian jauh, mudik tidak boleh. Ya, sementara ya kita tidak boleh kemudian berinteraksi dengan orang lain terlalu sering, bahkan kita menjauhi upaya-upaya untuk bisa berkumpul, karena diasumsikan nanti di situ akan menjadi sarana penularan penyakit saat ini dalam konteks sekarang. Tetapi di lain sisi ketika pergumulan ini telah berlalu, tentunya masing-masing mendapatkan tugas dari Tuhan untuk segera bergegas menyampaikan berita sukacita ini dalam tindakan nyata, mulai dari tempat kita, rumah kita, sampai kita pergi keluar menyatakan itu kepada orang lain. Berita tentang sukacita kebangkitan Tuhan melalui tindakan-tindakan baik yang dapat kita berikan. Kiranya perayaan Paskah kita pada hari ini, saudara, akan semakin menyempurnakan apa yang menjadi kebahagiaan kita, dan pada akhirnya kita mampu mengambil sikap
hidup yang baik. Dan kita yakini bahwa kebangkitan Kristus memperdamaikan yang tercerai-berai. Mari kita menyadari akan posisi jati diri kita sebagai satu persekutuan, satu dengan yang lain adalah menjadi bagian dari tubuh Kristus. Mari kita bersatu, mari kita bersama-sama semakin mengikatkan diri kita dengan saudara-saudara kita yang lain, supaya kita semakin diteguhkan dan semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk sabda-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Di hari Paskah, kebangkitan dan kemenangan Tuhan telah memerdekakan kami menjadi pribadi yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan disitulah Tuhan memberikan amanat kepada kami, tugas kepada kami untuk menjadi sarana pewarta kebenaran-Mu yang telah memerdekakan kami menyampaikan hidup yang dapat menjadi inspirasi banyak orang, supaya mereka pun juga dimerdekakan oleh kebangkitan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu berdiri. Dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudaraku semuanya, terutama warga jemaat dewasa dan juga anak-anak, mari kita bersama-sama akan masuk menghayati panggilan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, ada sebuah pengantar yang demikian. Paskah adalah perayaan kemenangan Kristus yang terwujud melalui kebangkitannya, mengalahkan kematian, sekaligus mengalahkan segala bentuk kesengsaraan dan belenggu dosa. Oleh sebab itu, Paskah merupakan perayaan kemerdekaan Kristen yang diletakkan Allah sebagai dasar kehidupan gerejanya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan iman Kristiani. Demikianlah kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Gereja di sepanjang abad merayakan hari kemenangan ini dengan sakramen perjamuan kudus. Sebab Kristus senantiasa mengajak kita untuk bersatu dalam kemenangannya, sekaligus bersatu dengan tubuh dan darahnya. Seperti yang difirmankannya demikian, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Lukas 22 ayat yang ke-15. Oleh karena itu,
Mari kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Kita akan memuji Tuhan lewat ungkapan pujian Kidung Ria nomor 83, bait pertama dan bait yang kedua. Maukah kau jadi roti? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Tuhan yang telah dinyatakannya kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 35, bait pertama dan kedua, tercurah darah Tuhanku. Surga
Saudara-saudara, mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunannya di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan hendaknya engkau mengenang apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan kepada kita yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Lalu mengucapkannya dan memberikannya kepada para muridnya sambil bersabda demikian, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Demikian sabda Tuhan. Tuhan Yesus selanjutnya memberikannya kepada para murid untuk meneruskannya kepada mereka yang percaya dan kepada gerejanya. Berikanlah kepada saudara-saudara yang lain. Semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalam cawan, lalu memberikannya kepada para muridnya sambil bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Demikian sabda Tuhan. Selanjutnya Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada para muridnya untuk melanjutkan perjamuan kudus ini kepada mereka yang percaya dan kepada gerejanya. Layankanlah kepada saudara-saudara yang lain. Semuanya telah tersedia. Sekarang minumlah. Saudara-saudara, setelah pelayanan perjamuan kudus ini kita terima, marilah kita sekarang undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging,
adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian sabda Tuhan. Atas segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, mari kita mengucap syukur padanya. Ucapan syukur kita wujudkan dengan mengumpulkan persembahan yang kita dasari dengan firman Tuhan dari Tawarik 16 ayat 29. 1 Tawarik 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Persembahan ada dua macam. Yang pertama, persembahan ibadah minggu rutin sekaligus perayaan Paskah, dan yang kedua syukur perjamuan kudus. Pengumpulan persembahan kita iringi dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 181. Kita pujikan bait yang pertama dan yang selanjutnya dengan judul Puji Syukur Gonjo Gusti. Selanjutnya mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Sekaligus nanti kita berdoa syafaat, dan doa syafaat kita akhiri dengan doa Bapa Kami yang kita naikkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Kami yang Maha Kasih, di tengah-tengah situasi yang penuh dengan keprihatinan karena merebaknya COVID-19 pada saat ini,
kami tetap bersyukur kepadamu, karena kami merasakan bahwa hidup kami senantiasa ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Dari hari ke hari yang kami lalui, dengan segala keberadaan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kasih karunia dan berkat senantiasa Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, perkenankan ya Tuhan, kami mengungkapkan ucapan syukur kami dengan kami mengumpulkan persembahan. Baik itu persembahan minggu yang rutin kami laksanakan maupun persembahan di dalam rangka kami mengucap syukur karena Tuhan berikan kesempatan untuk bersama-sama untuk mengikuti perjamuan Paskah pada saat ini. Kami mohon Tuhan, sucikan persembahan kami, berkati persembahan kami, sehingga dapat dipakai sebagai sarana bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami mengungkapkan ucapan syukur yang telah Tuhan berikan, perkenankan kami mengingat keberadaan kami semuanya, bangsa dan negara kami, jemaat kami, keluarga kami, pribadi-pribadi kami yang saat ini ada di dalam kondisi yang serba penuh dengan keprihatinan dan ketidakpastian karena merebaknya COVID-19 ini. Tuhan, bagi pemimpin-pemimpin kami, mulai Bapak Presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai pemimpin terbawah di tingkat RT. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, sehingga mereka semua bisa Tuhan dengan arif bijaksana mengambil langkah-langkah untuk bagaimana pandemi COVID ini segera bisa teratasi. Bagi kami para warga jemaat pribadi lepas pribadi, Tuhan mampukan kami juga untuk bisa mengendalikan diri, bisa patuh dengan anjuran, himbauan, pesan yang diberikan baik oleh pemerintah, oleh PGI, maupun oleh pelayan harian Majelis Agung, sehingga kami juga bisa ikut ambil bagian di dalam segera menyelesaikan, segera mengatasi pandemi COVID-19 ini. Di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, tentu banyak hal yang juga harus kami sikapi, banyak hal yang berubah. Tolong kami Tuhan untuk paham akan maksud dan kehendak-Mu, karena kami meyakini bahwa apapun yang terjadi ini adalah bagian rencana-Mu. Rencana-Mu mendidik kami, mengingatkan kami, memberikan pembelajaran kepada kami bahwa kami harus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Keberadaan warga jemaat, Tuhan, dengan segala permasalahannya, kami mohon pertolongan kepada-Mu. Kami juga mohon Tuhan berikan kekuatan bagi Bapak Pendeta, bagi anggota majelis, bagi mereka-mereka yang berkecimpung dalam pelayanan. Tuhan, tolong untuk bisa memberikan sesuatu yang menyejukkan, memberikan sesuatu yang benar-benar memberikan semangat dan kekuatan bagi seluruh warga jemaat. Anak-anak yang mungkin dalam kondisi mereka biasanya sekolah, sekarang harus belajar dari rumah. Juga kami-kami yang harus bekerja dari rumah. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi situasi ini. Tuhan tetap memberikan kekuatan, Tuhan tetap memberikan kesehatan, Tuhan tetap memberikan hikmat, akal budi, dan pengertian. Segala permasalahan di dalam kehidupan kami berjemaat, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih. Segala doa permohonan ini hanya bagi-Mu.
Selanjutnya perkenankan kami bersama-sama untuk mengungkapkan doa permohonan kami seperti doa yang Tuhan ajarkan. Bapak Ibu warga jemaat, mari bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Mari kita laksanakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya kita sampai pada penghujung ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini, dan terimalah pemutusan dari Tuhan yang demikian. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara. Mari dimohon bagi berdiri semuanya. Kita akan akhiri ibadah pada saat ini dengan nyanyian Kidung Ria nomor 158, Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus, sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Haleluya.